Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Hak untuk Mati. Saudara mungkin kaget, temanya tidak biasa dari yang biasa. Tidak biasa, hak untuk mati. Kita akan belajar, maksudnya apa hak untuk mati. Filipi 1 ayat 21 sampai 26, ini terjemahan baru. Dikatakan begini, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku, ini Paulus yang ngomong, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi ada semacam dilema antara harus hidup atau mati. Karena hidup bagi Paulus adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi dia dilema, mana yang harus aku pilih, aku tidak tahu. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah di ayat 23 ini, dia mengatakan, yaitu desakan antara hidup di bumi ini atau pergi atau meninggal. Itu dua hal yang mendesak. Tetapi dia bilang begini, aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi kalau didesak, Paulus akan memilih untuk pergi atau meninggalkan dunia ini, pergi menjumpai Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya, kekasih jiwanya. Dan dia kasih alasan itu memang jauh lebih baik. Bukan hanya lebih baik, jauh lebih baik. Nah ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi kalau kita lihat ini Paulus kok pelin-pelan ya? Enggak saudara, Paulus itu dengan baik. Memang kehidupan itu pilihan. Pilihan itu punya konsekuensi logis. Tapi Paulus kalau disuruh memilih karena didesak, dia akan memilih untuk pergi bersama-sama dengan Kristus, menjumpai Kristus. Karena itu lebih baik, jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, ya, karena ada jemaat yang dia layani. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Jadi demi jemaat, demi kepentingan jemaat, dia mau tinggal di bumi ini. Ayat terakhir 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Jadi saudara sekalian, perhatikan, makin bertambah karena aku. Jadi Paulus memberikan nilai tambah, tentunya memberikan nilai tambah rohani. Jemaat yang dilayani makin berkualitas hidupnya. Itu kalau dia hidup. Ini luar biasa saudara. Ada satu terjemahan firman Allah yang hidup, ada sedikit perspektif yang berbeda, yang akan mewarnai pemahaman kita mengenai hak untuk mati. Ayat 21, firman Allah yang hidup, Filipi 1. Sebab bagi saya, hidup berarti kesempatan melayani Kristus. Jadi bagi Paulus, hidup itu kesempatan untuk melayani Kristus Tuhan. Ada lagu kan? Hidup ini adalah kesempatan. Itu betul. Hidup ini adalah kesempatan. Dan mati, ya mati. Ya, berarti lebih baik lagi. Ini luar biasa, saudara sekalian. Jadi hidup ini untuk berarti kesempatan melayani Kristus, dan mati, ya, dia bilang, berarti lebih baik lagi. Jadi memang mati bagi kita yang percaya itu jembatan emas untuk kita beralih dari hidup yang fana ini menuju ke hidup yang kekal. Itu lebih baik saudara. Ayat 22, tetapi apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus, maka sesungguhnya saya tidak tahu lagi manakah yang lebih baik, hidup atau mati. Nah, dia bilang begini saudara, ini luar biasa ya. Tetapi apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus, maka sesungguhnya saya tidak tahu lagi mana yang lebih baik, hidup atau mati. Jadi kalau hidupnya membuat orang lebih mengenal kepada Kristus, membimbing orang kepada Kristus, itu kesempatan yang luar biasa. Kalau orang bisa dibimbing kepada Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, itu kesempatan yang luar biasa. Sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia menghendaki semua orang diselamatkan. Makanya jadi dilematis saudara sekalian. Ayat 23. Kadang-kadang saya ingin hidup, kadang-kadang pula saya ingin mati. Nah, ini luar biasa. Karena hidup mati itu memang pilihan yang bahkan kadang-kadang kita tidak bisa memilih. Ada orang yang masih muda pun mati, bahkan sudah tua masih juga tidak mati saudara. Memang ini sulit. Sebab saya rindu untuk pergi dan berada bersama dengan Kristus. Jadi kerinduan Paulus itu jelas. Hidup bersama dengan Kristus, berada bersama dengan Kristus. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau saudara perhatikan ayat sebelumnya, janganlah gelisah hatimu. Ini Yohanes pasal yang 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ, rumah Bapa,
untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini luar biasa saudara sekalian ya. Pemahaman Paulus ini soal kehidupan dan soal kematian, ini yang harus kita tiru. Betapa bahagianya saya di sana daripada di sini. Jadi saudara jelas, bersama dengan Kristus di kekekalan itu jauh lebih bahagia. Betapa bahagianya, betapa lebih bahagianya. Ayat 24, tetapi nyatanya dengan tinggal di sini, maksudnya di bumi, saya dapat lebih banyak menolong saudara. Ini luar biasa. Jadi kalau hidup kita bermanfaat, memang kita lebih lama hidup di dunia ini itu lebih baik saudara, lebih perlu. Ayat 25, ya saya masih dibutuhkan di sini. Karena itu saya yakin bahwa saya masih akan tinggal di dunia ini untuk menolong saudara agar tumbuh serta bersukacita di dalam iman. Ayat terakhir 26, kalau saya dipanjangkan umur dan dapat mengunjungi saudara lagi, saudara akan bersukacita dan memuliakan Kristus Yesus karena ia menjaga keselamatan saya. Baru-baru ini saudara sekalian, hari Rabu yang lalu, ya belum lama saudara ya, hari Selasa 21, saya mengantar istri saya untuk terakhir operasi katarak. Ada yang menarik dialog dengan dokter soal kematian. Dia komen begini saudara, ini yang luar biasa. Kalau saya sih maunya hidup, saya nggak mau mati. Langsung saya sambar saudara sekalian. Ya, saya bilang, kalau dokter memang baiknya hidup, sebab banyak pasien yang membutuhkan dokter. Dia ketawa saudara sekalian. Jadi menarik saudara, kalau kita bisa memberkati orang, bisa melayani orang lain, memang umur lebih lama itu lebih bagus saudara. Nah, bicara soal hak asasi manusia itu hak yang melekat dalam diri manusia. Sejak dia lahir, nah itu dia punya hak. Nah, hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan juga kepada siapa. Sepanjang dia manusia, dia punya hak asasi, itu sifatnya universal. Hak asasi manusia, prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi. Dia saling berhubungan, saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya itu tanggung jawab negara. Kewajiban negara untuk apa? Menghormatinya, melindunginya, bahkan memenuhinya. Termasuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan orang lain. Begitu. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia itu digolongkan menjadi hak sipil dan hak politik. Nah, itu berkenaan dengan kebebasan sipil. Misalnya untuk hidup, untuk tidak disiksa, dan juga hak untuk bebas berpendapat, hak ekonomi, dan juga berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, itu hak asasi manusia yang memang dianugerahkan secara alamiah oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, memang untuk memilih dalam kehidupan ini kadang-kadang sulit, saudara sekalian. Baru-baru ini juga ya, setelah operasi katarak selesai, saya hari terakhir untuk periksa terakhir, istri saya jatuh, kemudian ternyata setelah di ronsen itu patah saudara, jadi tulang lengan bagian atasnya patah. Dan dokter memberi pilihan, dia bilang 70% saya akan operasi, sisanya 30% ya biasa. Cuman punya konsekuensi logis, masing-masing pilihan punya konsekuensi logis. Di situ saya agak sulit memilih. Satu sisi biayanya mahal, satu sisi ini urgensi, makin cepat makin baik, sooner better. Tapi sisi lain, resiko. Kalau tidak dioperasi bisa sulit digerakkan untuk jangka panjang, padahal tangan kanan. Memang pada akhirnya setelah timbang-timbang, jadi kita putuskan operasi nanti pada hari Sabtu. Jadi kalau video ini ditayangkan hari Minggu, berarti kemungkinan sudah dioperasi sesuai dengan rencana schedule hari Jumat operasi, ya Sabtu. Kemungkinan ya, Minggu selesai. Kalau Minggu firman Tuhan yang ini ditayangkan, itu berarti saudara sekalian sudah dioperasi. Jadi saudara memang agak sulit. Saya juga pernah mengalami keputusan yang sulit dalam keluarganya. Apakah dilanjutkan dirawat, karena sudah dirawat hampir beberapa minggu, hampir sebulan, sehingga biaya rumah sakit dan biaya dokter itu besar sekali, ratusan juta. Ada satu yang menarik dari dokter. Dokter bilang begini, ada satu, saya sangat menghargai dokter itu, lebih baik dibawa pulang. Karena dari usia, kemudian dari dana, dan juga dari berbagai hal, sehingga ya, sebaiknya dibawa pulang. Resikonya, ya itu, meninggal saudara sekalian. Nah, yang menarik saudara sekalian, dokter juga bilang begini, ya memang kita berhak untuk hidup, tetapi kita juga berhak, orang juga berhak untuk mati saudara. Karena buat apa? Dia bilang diberikan ventilator, bisa hidupnya lebih panjang, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga berhak untuk mati. Nah, saudara-saudara sekalian, hak untuk mati, saudara sekalian, memang juga hak semua orang. Semua orang pada akhirnya akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Siapapun dia, tanpa kecuali setiap orang yang hidup pasti akan mengalami kematian. Masalahnya, apakah kita sudah siap menghadapi kematian? Nah, kematian itu adalah hak kita. Kita harus memenuhinya, kita harus menjalaninya. Apakah kita sudah mempersiapkannya? Saudara, gunakan hak hidup saudara untuk mengalami perubahan dari kodrat manusia yang berdosa menjadi kodrat ilahi. Itulah persiapan untuk menghadapi kematian. Hak hidup saudara bergunakan untuk melayani Tuhan seperti Paulus, menjadi orang berfaedah, dan juga kita berhak untuk menghadap kepada Tuhan di kekekalan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Gracia.